Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah alternatif jawaban ya untuk SMA atau SMK, tips memilih jurusan kuliah sesuai dengan minat. Ya. Di sini ada video ya di TPRI, dua cara menemukan passion. Apa passion atau hal yang kamu sukai, bagaimana caramu menemukan passion. Ya, di video tersebut dijelaskan ada teori yang diberikan oleh Cal Newport ya. Cal Newport. Ya, teori itu menyebutkan yang pertama ada salah satu cara untuk menemukan passion itu dengan cara passion mindset. Sebenarnya cara ini adalah cara yang umum, artinya intinya kita jujur dengan apa yang kita benar-benar sukai. Jujur, apa sih yang benar-benar kita sukai dengan apa yang kita sukai. Ya, kabar buruknya ya banyak anak itu pengalaman Pak Ali itu malu, bahkan tidak berani mengatakan apa yang benar-benar sebenarnya disukai. Nah, ini salah satu dalam tanda kutip keberhasilan pendidikan kita juga. Artinya bahkan apa yang kita sukai pun dipilihkan. Ya. Jadi kita itu untuk berekspresi itu kelihatannya terbatasi. Jadi misalnya passion anak itu musik gitu ya. Jadi kebanyakan mungkin 80 sampai mungkin 70 sampai 90% orang tua itu tidak akan menyekolahkan anaknya untuk mungkin 90% lebih ya, tidak akan menyekolahkan anaknya fokus musik sejak dini, tidak akan. Ya, kecuali di negara-negara tertentu seperti kayak China itu kalau bakatnya musik ya dari kecil fokus di musik. Jadi nggak usah belajar fisika, nggak usah belajar matematika, hanya belajar kalau matematika dalam tanda kutip ya, matematika untuk berhitung itu pasti butuh ya, kita hidup butuh matematika dalam proses-proses yang sederhana saja, nggak sampai logaritma yang saya maksud gitu ya, matematika yang sampai matriks itu nggak sampai ke situ. Ya, fokus misalnya anaknya suka menari, ya suka menari, di sini akan jarang sekali orang tua yang fokus anaknya di sekolahkan nari biar jadi penari profesional besarnya nanti, akan jarang. Ya, memang sistemnya sudah seperti itu dan kita sudah di dalam sistem, kita nggak usah melawan sistem. Ya, kita tetap bisa mencari celah ya. Karena sistemnya menuntut kita untuk sekolah umum, ya kita ikuti saja. Apapun itu pasti ada manfaatnya. Jadi tidak usah kita lawan juga. Tetapi satu hal yang penting bahwa kita tetap harus berani mengekspresikan minat kita. Jadi kalau minatnya musik ya sambil sekolah umum kita bersekolah musik. Ya, kalau kita melawan energi kita akan habis. Ya, mending meluangkan waktu untuk itu. Gitu ya. Passion kalian itu untuk apa? Dalam konteks ini adalah passion kalian dalam memilih perguruan tinggi negeri, ya, atau maaf, dalam memilih pendidikan selanjutnya, nggak harus negeri juga, ya. Jadi sering kita itu memilih jurusan karena itu dianggap oleh masyarakat sekitar itu jurusan yang keren. Ya, kita untuk menyukai sesuatu pun harus konfirmasi ke lingkungan. Kira-kira apa ya yang tidak memalukan profesinya gitu. Jadi yang didukung kita untuk berekspresi itu masih tidak bisa bebas. Ya. Sebenarnya yang seharusnya adalah yang penting tidak melanggar norma. Entah itu norma hukum, entah itu norma agama, norma susila, asal itu tidak dilanggar, why not? Ya. Dan
asal itu memang ada rencana yang jelas ya. Jadi mindset ini kita jujur dengan apa yang kita sukai. Intinya kita benar-benar menggali apa sih yang membuat kita itu saat melakukan merasa bahagia, saat senang, sampai lupa waktu indikatornya ya. Saat melakukan itu kita senang. Melakukan itu kita senang. Ya, yakinlah apapun profesinya, asal fokus dan profesional di bidangnya pasti laku dijual. Ya, asal itu tidak melanggar norma ya, tetap aturannya adalah tidak melanggar norma. Nah, teori yang kedua ya, itu adalah Kraftman mindset. Nah, kita itu kadang-kadang ya tidak kurang terbuka dalam segala kemungkinan ya, karena kita diajarkan seperti itu secara tidak sadar ya. Jadi kalau Kraftman mindset ini kalau di bahasa Jawa itu tresno jalaran saka kulino, kita menyukai karena kita terbiasa ya. Jadi kita berkarya dulu aja, berkarya ya, artinya kita fokus pada satu hal. Setelah kita bisa berprestasi di bidang tersebut ya, kita mempunyai karir capacity ya, kecintaan kita terhadap karir itu akan tumbuh ya, kecintaan terhadap karir akan tumbuh, terhadap karir akan tumbuh ya. Ini terjadi pada banyak orang. Jadi kita melihat orang itu kayak salah jurusan gitu ya, karena dari awal enggak mau mencoba banyak hal. Ini saya lihat di pesan ini disampaikan di banyak kesempatan karena saya itu penggemar anime. Saya akan cerita salah satu segmen anime yang terakhir sebelum terputus di Naruto, di Boruto ya. Jadi sekarang kan di suspend dulu karena ada corona. Segmen terakhir bahkan anaknya Naruto sendiri ya, Himawari itu tidak dipaksa untuk jadi shinobi. Ya, dia diperkenalkan dengan berbagai macam profesi oleh ayahnya. Jadi dia dititipkan di kantor pos, gimana sih ngantar surat. Dia dibuka wawasannya terhadap berbagai macam kemungkinan. Dia disuruh merasakan, dia timbul kesenangan enggak di situ. Ya, itu adalah pesan yang sangat bagus dari kreatornya ya, Masashi Kitimoto. Saya selalu suka dengan karya-karyanya. Artinya pesan moral yang disampaikan di situ ya, anak itu atau kalian ya dalam hari ini jangan tertutup untuk mencoba hal-hal tertentu. Berkaryalah di bidang hal-hal tertentu yang bisa dimulai dari kegiatan ekskul kalian. Ya, jadi kalian ikuti beberapa ekskul ya. Dari situ kalian akan menemukan keasikan di suatu tempat tertentu. Ya. Seperti salah satu contohnya mungkin Pak Ali sendiri. Pak Ali adalah sebenarnya adalah insinyur ya, atau gelarnya ST, tetapi sekarang menjadi pengajar. Karena setelah saya mengajar, saya menemukan kecintaan di situ. Dan saya juga suka editing, suka fotografi, suka videografi ya, karena itu hobi sejak dulu. Akhirnya ketemulah satu titik di mana saya mengajar menggunakan teknologi ya. Nah, itu akan muncul ya kalau kita tidak takut untuk mencoba beberapa macam hal ya. Nah, Kraftman mindset ini ya, kita coba ya, kita berkarya dulu, kita rasakan. Kalau senang, kita teruskan ya. Jadi ada dua. Jadi dimulai dari apa yang disukai dulu, fokus
Ya, yang kedua fokus dulu baru disukai. Jadi pada intinya kita menemukan passion. Ya ini bertolak belakang, kontradiksi kalau kita pikir ya teori ini. Artinya kesimpulannya cuma satu. Ya, jadi untuk menemukan passion kita harus banyak mencoba dan harus jujur dengan diri kita sendiri. Itu aja. Nanti kita akan temukan sendiri mana yang serk untuk kita. Ya, jangan menutup kemungkinan. Kelihatan susah, matematika kelihatan susah. Saya dulu waktu SD benci dengan matematika, sungguh. Ya, tetapi setelah menemukan keindahan di matematika, justru sekarang itu kayak nyandu kalau ngerjakan matematika. Kita nggak akan pernah tahu. Jadi apa ya? Banyak jargon-jargon lawas yang kita miliki, misalnya geding bakal nyanding. Sesuatu yang kita paling benci kadang-kadang justru itu menjadi jodoh kita. Ya, ada jargon lama ya, kearifan lokal kita. Misalnya kayak Tresno Jalaran Joko Kulino, ada di situ ada Krafman mindset. Jadi sebenarnya kalau di kearifan kita hal-hal seperti ini sudah kita dapatkan sejak dulu. Ya, intinya kita harus jujur dan berani bersikap, itu aja. Batasannya apa? Batasannya adalah norma. Ya, tetap harus ada batasannya. Nah, kemudian untuk yang kedua, tulislah pada secari kertas ini ya, cari tahu minat untuk jurusan kuliah. Nah, ini kalau kita fokus pada jurusan kuliah, sebenarnya kalian yang sudah, terutama yang kelas 3 SMA, optionnya sudah nggak banyak. Jadi kalau kita menggali minat dan bakat, sebenarnya ini cocoknya adalah untuk SMA kelas 1 atau 2. Ya, cocoknya untuk kelas 1 atau 2. Jadi kalian minat apa? Minat IPA, fisik apa, IPS gitu ya. Sekarang ini kita lebih mengerucut lagi, misalnya anak IPA. Jadi option untuk ke yang lain itu secara ini ya, secara struktur itu sudah agak tertutup ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan kalian bisa ke sana. Ya, tulislah pada secari kertas tentang minatmu, jurusan perguruan tinggi yang kamu inginkan. Ya, lapangan pekerjaan yang digemari dan upaya yang akan kamu lakukan untuk menggapainya. Sertai dengan sumber bacaan yang menambah wawasanmu. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa ini tes seperti ini sebenarnya lebih cocok untuk SMA kelas 1. Ya. Kalau untuk yang kelas 3 kita nanti pertanyaan di bawahnya nanti ya. Oke. Ini kalian harus mengambil secari kertas ya. Dan kalian dengan jujur tuliskan. Kira-kira kalian bayangkan profesi apa sih yang paling kalian sukai? Pertama jadi kalau di konsep buku yang lain ini start from the end ya, start from the end. Artinya kita memulai berpikir itu dari hasil akhir yang kita inginkan. Jadi misalnya kalian ingin menjadi dokter. Ya, kemudian minat jadi dokter. Tidak harus dokter ya, kalian terserah apa. Lapangan pekerjaan yang digemari ini menjadi dokter. Upaya apa yang akan kamu lakukan untuk menggapainya? Untuk menjadi dokter. Ya, untuk bagi anak yang kelas 1 SMA ya, masuk jurusan IPA. Ya. Nah, selain masuk jurusan IPA, apalagi yang bisa mendukung untuk menjadi dokter? Ya kalian harus sejak dini mulai menyukai atau menggali informasi kedokteran. Ya, jadi kalian misalnya melihat tayangan di sosial media, di elektronik, di YouTube, di sosial media, kalian subscribe lah sama atau follow ya tentang konten-konten kedokteran, karena itu akan membuat kalian lebih fokus pada tujuan, biar tahu kira-kira yang dipelajari itu apa ya. Jangan
cita-citanya dari dokter, yang dilihat desain, yang dilihat menggambar misalnya senjata, persenjataan, alutsista. Kadang kan banyak juga di YouTube konten-konten seperti itu, politik. Ya, bukannya nggak berguna, tapi kurang fokus. Ya, jurusan yang diinginkan dokter, tapi setiap hari yang apalagi hoak-hoak itu ya politik. Ini nggak begitu nyambung. Jadi kalau memang jurusan ingin jadi dokter, ambillah jurusan IPA. Dan mulailah sejak sekarang subscribe atau follow konten-konten kedokteran. Ya, di Twitter atau di IG kalian follow dokter-dokter yang sudah sukses. Ya, cari informasi tentang kedokteran, ya, grup-grup kedokteran. Sehingga kalian sejak dini sudah memiliki banyak informasi tentang kedokteran. Saat kalian masuk kuliah nanti nggak jadi alien di kampus. Ya, temannya sudah mengerti banyak istilah, mengerti banyak hal tentang kedokteran. Kalian belum. Nah, ini yang susah. Jadi sekarang jadi mudah mencari informasi itu karena ada internet. Yang jadi permasalahan kalian mau apa enggak, itu upaya yang akan kamu lakukan untuk menggapainya. Ya. Jadi fokus ya pada tujuan ya, dan mulailah menggali informasi sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan tujuan kalian. Nah, untuk mencari jawaban passion saya atau keinginan saya ini dokter atau insinyur atau apa, ini yang jadi masalah. Ya, kalau sudah ada tujuan ingin jadi dokter, enak. Kalau belum, banyak cara yang bisa kalian lakukan. Ya, intinya kalian harus membuka wawasan lagi, ya, melihat berbagai macam profesi yang ada di sosial media. Banyak sekali youtuber, wawancara dengan dokter, wawancara dengan teknik. Itu kalian lihat mana yang membuat kalian itu suka. Apakah kalian kalian lihat history aja deh di YouTube kalian, itu yang paling kalian suka itu apa ya. Jadi history sosmed yang paling kalian browsing yang paling banyak itu apa, atau ada lebih serius lagi bisa tes psikologi, karena di situ akan ada indikator-indikator yang sudah dipahami oleh psikolog yang akan mengarahkan pada kalian kecenderungannya kemana. Ya, itu salah satu salah satu tools yang bisa kalian gunakan untuk memahami passion kalian itu apa, keinginan kalian itu apa. Misalnya keinginan kalian dokter, tapi setelah lihat subscribe para dokter, follow grup-grup dokter, kalian itu merasa nggak nyaman di sana. Ya, ngelihat darah itu misalnya perut kalian jadi mual gitu ya, mungkin kalian waktunya berpikir untuk melihat potensi lain itu apa ya. Kemudian ini ya, tetap tuliskan pada secari kertas, ini kalian lakukan, jurusan kalian itu apa ya. Kemudian evaluasi juga ya, apakah itu sudah cocok, karena ini penting. Kemudian yang keempat, untuk kamu yang sudah lulus atau mau masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur SBMPTN, kamu mengikuti tips-tips persiapan ujian seperti tayangan berikut. Kamu bisa mencari sendiri tip-tip lainnya. Tip-tip ini berguna untuk kamu untuk ujian apapun. Ya, untuk yang mau mendaftar perguruan tinggi, strategi apakah yang sudah kamu siapkan masuk perguruan tinggi? Ya. Untuk yang tidak mau, belum mendaftar perguruan tinggi, apa rencanamu setelah lulus SMA atau SMK nanti, diskusikan dengan orang tua. Ya, untuk yang strategi masuk perguruan tinggi, kalau bagi kalian yang sudah kelas 3 SMA, ya, ini UTBK sudah bulan depan. Jadi strategi dalam waktu yang tinggal 1 bulan ini, yang bisa saya sampaikan adalah kalian harus waktunya untuk realistis. Ya, realistis. Kalian ikuti tryout
Ya, ikuti tryout. Kemudian kalian lihat nilainya berapa. Nah, nilai ini akan kalian jadikan acuan untuk memutuskan. Ya, kita nggak boleh idealis lagi. Nilai kalian cukupnya masuk kemana? Karena ya UTBK tahun ini hanya dilakukan sekali. Ini 1 kali saja. Ya. Nah, nilai ini yang sudah kalian dapatkan, kalian bandingkan, ya, bandingkan dengan passing grade tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya. Nah, kalau passing grade-nya tidak memenuhi, jangan memaksakan diri. Kalau kalian nggak realistis, saya khawatir kalian hanya akan buang-buang kesempatan. Ya, itu yang pertama untuk UTBK. Yang kedua, kalau kalian sudah determine, ya fokus pada jurusan tertentu. Misalnya tadi saya mencontohkan kedokteran ya. Fokus dokter untuk masuk ke kedokteran. Ya, kalian mulai sekarang harus mendaftar, bikin list. Ya, perguruan tinggi mana saja yang membuka kedokteran. Tinggi swasta. Ya, yang akan atau tes mandiri. Ya, perguruan tinggi swasta atau tes mandiri yang membuka tentang kedokteran. Ya. Terus setelah di list kalian juga pastikan kapan tesnya. Terus syaratnya apa? Ya. Kalian saya harapkan tetap berusaha sekeras mungkin, ya, waktunya semakin mepet, berusaha keras, dalam hal ini adalah belajar. Ya, sampai kalian benar-benar sudah mendapatkan jurusan yang kalian inginkan, sampai berhasil. Sebelum berhasil terus belajar, jangan lengah. Ya, nunggu pengumuman dulu, minggu depan baru belajar lagi, jangan. Setiap detik yang kalian miliki gunakan untuk fokus menuju tujuan kalian. Karena boleh jadi ya saat kalian membatalkan buka HP untuk lihat IG, untuk bersantai-santai, terus kalian mengerjakan soal itu yang akan keluar di UTBK nanti. Jadi jangan membuang-buang kesempatan, karena konsep keberuntungan adalah saat opportunity datang kita siap, itulah keberuntungan. Ya, jadi siap artinya dalam hal ini apa? Kalian siap dengan skill kalian, karena belajar itu ada 3 hal ya. Dalam belajar itu ada 3 hal yang harus kalian siapkan. Yang pertama adalah benar-benar paham materinya. Ya, yang kedua itu kalian itu terampil mengerjakan. Nah, paham dan materi dan memiliki strategi. Jadi lebih ke intelijen, ya, memiliki strategi. Dan yang ketiga kalian itu endurance, tahan, mengerjakan dalam waktu lama. Mengerjakan dalam waktu lama. Kalian paham, strateginya bagus, tapi setengah jam mengerjakan otak kalian sudah ngos-ngosan. Lah itu harus dilatih. Jadi otak seperti otot ya, harus dilatih. Kalau kalian belajar, jangan satu soal berhenti. Usahakan kalau sudah seperti ini jangan berhenti sebelum mengerjakan 100 soal gitu. Ya, karena tes kalian boleh jadi ya 100 soal nanti. Ya. Terus tips untuk sukses, simulasikan. Jadi simulasikan belajar seperti UTBK.
Ya, kalian benar-benar ngerjakan misalnya 85 soal dalam waktu 2 jam. Benar-benar kalian lakukan itu. Ya, artinya dalam 2 jam apakah kalian mampu mengerjakan itu dengan persentase kebenaran yang tinggi? Karena ini proses ini akan tentu saja menimbulkan tekanan, akan memberikan pressure, dan pressure ini juga akan kalian dapatkan saat ujian. Jadi pada intinya kita berlatih mendapatkan tekanan psikis ya seperti saat ujian. Kalau Pak Ali dulu benar-benar seperti itu, ada waker di meja dan mengerjakannya itu benar-benar di papan dada. Jadi sambil duduk ya. Benar-benar kursi saya taruh di tengah ruangan ya. Pintu saya kunci, ngerjakan dengan timer yang sudah saya setting sesuai dengan waktunya. Itu juga melatih kita untuk check and recheck, mengatur waktu, terus mengoreksi ulang jawaban yang mungkin perlu dikoreksi ulang kalau ada waktu sisa. Jadi dengan mensimulasikan kita kayak mengerjakan benar-benar saat UTBK itu penting ya. Jadi men-tryout diri kita sendiri dan bikin grafik pencapaian kalian. Hari ini nilai saya segini, hari ini nilai saya segini, hari ini segini. Ini akan membuat kalian lebih bersemangat nanti kalau melihat grafik kalian naik, dan lebih semangat lagi kalau grafiknya turun, artinya ada yang salah di situ. Harusnya lebih semangat lagi ya. Oke, ini ada tips-tips yang saya memang benar-benar lakukan dulu ya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.